Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SD Cengkareng Barat 03 pagi. Salam semangat. Hari ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita akan membahas pembelajaran 4, subtema 2 di tema 1. Tujuan materi pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. Siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibaca berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Keempat, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, di slide berikutnya ini ada sila kelima dari Pancasila. Kita akan membahas penerapan nilai-nilai sila keempat dari Pancasila. Salah satu pengamalan sila keempat Pancasila adalah contohnya mengikuti pemilu atau pemilihan umum. Sebelumnya kita telah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, menyelesaikan masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada dan ikhlas. Mereka harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar tidak terjadi konflik atau pertengkaran. Selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu atau pemilihan umum merupakan pengamalan demokrasi Pancasila. Apa sih itu demokrasi? Nah, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memilih hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Berikutnya adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda malam di lingkungan. Kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden. Ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Nah, itulah tadi beberapa contoh atau penerapan-penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Tugas kalian adalah carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nanti kalian cari 3 contoh ya perilakunya. Tugas yang kedua, pilihlah 2 contoh dari perilaku tersebut dan kalian jelaskan bagaimana kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dari 3 contoh perilaku tersebut kamu ambil 2 untuk kamu jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu jelaskan. Itulah tadi tugas dalam penerapan sila-sila keempat Pancasila. Tugas berikutnya adalah di sini ada 2 paragraf. Yang satu paragraf terdiri dari beberapa baris dan 3 kalimat di sini. Ibu akan baca dulu paragrafnya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo.
Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Tugas kalian adalah kalian akan mencari ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Ada 2 paragraf. Lalu kalian cari ide pokoknya. Kemarin sudah diajari di pembelajaran sebelumnya. Bagaimana cara mencari ide pokok? Nah, selain itu, setelah kalian mencari ide pokok, kalian akan menuliskan kesimpulannya pada tempat yang disediakan. Nanti kalian tulis kesimpulannya dari masing-masing paragraf. Tugas berikutnya, kalian akan ditugaskan untuk membuat 3 pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada di dalam teks laporan. Misalkan contohnya, siapa yang membawa ikan bandeng ke sekolah? Nah, itu contohnya. Nanti kalian buat 3 pertanyaan menggunakan kata tanya ya. Itulah tadi materi pembelajaran hari ini di pembelajaran 4 subtema 2 di tema 1. Ibu harap kalian bisa mengerti tentang penjelasan yang tadi Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan tetap rajin belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.